Jeduk. Satu kata, tapi bisa merusak mood seharian. Lo lagi asik nyetir, dengerin lagu, tiba-tiba jeduk. Suspensi motor lu rasanya mau copot. Atau kalau di mobil, kepala lu kejedot atap dikit aja. Musuh bebuyutan kita semua di jalanan kompak. Polisi tidur. Benda ini adalah definisi dari benci tapi butuh. Kita sebel banget tiap ngelewatin dia. Tapi kita juga sadar, tanpa dia, jalanan komplek kita udah jadi sirkuit MotoGP. Tapi sambil ngelus-ngelus bemper yang mungkin baret, pernah nggak sih lo mikir, kenapa namanya polisi tidur? Aneh banget kan? Apa ini metafora buat polisi yang lagi tidur di jangan? Malas kerja, kenapa harus tidur? Kenapa nggak batu ganjelan atau aspal nanjak? Dan yang lebih penting, siapa sih orang iseng pertama yang punya ide brilian buat bikin gundukan nyebelin ini? Siapa yang harus kita salahin atas semua jedukan di dunia ini? Selamat datang di Baru Tahu, tempat kita ngebongkar misteri-misteri keseharian yang sering kita terima gitu aja. Dan hari ini kita akan lacak siapa penemu asli polisi tidur dan kenapa namanya seabsurd itu. Oke, mari kita bedah keanehan pertama. Namanya polisi tidur. Kalau lu mikir ini nama asli buatan orang Indonesia, lu salah. Siap-siap, ini baru tahu momen pertama lu. Nama polisi tidur itu ternyata adalah terjemahan langsung. Kita cuma nerjemahin istilah yang udah ada duluan di negara lain. Negara mana? Inggris. Yep, dalam British English, bahasa Inggrisnya orang Inggris, gundukan ini emang disebut sleeping policeman. Gila kan? Jadi kita nggak sendirian mikir ini aneh. Orang Inggris juga nyebutnya polisi tidur. Kenapa? Metaforanya sebenarnya keren. Polisi manusia tugasnya apa? Nangkep orang ngebut, ngasih tilang, jaga ketertiban. Nah, gundukan aspal ini punya fungsi yang sama persis kayak polisi. Dia memaksa lu buat nurunin kecepatan. Dia menjaga ketertiban di jalan. Bedanya, dia polisi yang nggak perlu digaji, nggak bisa disogok, nggak pernah capek, dan kerjanya 24 jam sambil tiduran di jalan. Jadilah dia sleeping policeman. Orang Indonesia dengar, oh keren juga, diterjemahin deh, polisi tidur. Oke, nama udah kelar. Sekarang pertanyaan kedua, siapa penemunya? Apakah orang Inggris? Karena mereka yang namain? Ternyata bukan juga. Untuk nemuin cikal bakal polisi tidur, kita harus mundur jauh banget. Jauh sebelum ada mobil. Kita mundur ke tahun 1906 di Chatham, New Jersey, Amerika Serikat. Waktu itu mobil emang udah ada, tapi masih ranga banget. Pengebut di jalanan waktu itu adalah kereta kuda. Orang-orang di Chatham kesel lihat kereta kuda ngebut-ngebut di jalanan kota. Akhirnya pemerintah kota di sana bikin semacam gundukan yang disebut raised crossing, penyeberangan yang ditinggikan. Tingginya sekitar 5 inci. Tujuannya apa? Biar kereta kuda dan mobil-mobil pertama yang lewat otomatis ngerem. Ini adalah kakek buyutnya polisi tidur. Tapi ini belum versi final. Sekarang kita lompat ke tahun 1953. Ke seorang pria yang sama sekali lu nggak sangka-sangka. Penemu polisi tidur modern seperti yang kita kenal adalah seorang fisikawan pemenang Nobel. Namanya Arthur Holly Compton. Lu nggak salah dengar, pemenang Nobel Fisika tahun 1927 atas penemuannya soal efek Compton yang ngebuktiin sifat partikel cahaya. Orang super jenius yang ikut proyek bom atom. Terus ngapain orang sejenius ini ngurusin gundukan aspal? Jawabannya ternyata relatable banget. Dia kesel. Arthur Holly Compton waktu itu kerja sebagai rektor di Washington University di St. Louis. Dia punya kantor di gedung ikonik namanya Brookings Hall. Nah, di depan gedung itu ada jalan pintas yang sering dilewatin mobil-mobil dari luar kampus. Dan mereka nyetirnya ngebut-ngebut. Compton sebagai seorang fisikawan jenius pasti keganggu. Mungkin dia lagi mikirin rumus alam semesta, tiba-tiba denger suara mobil ngeng lewat. Dia kesel, dia pengen mobil-mobil itu pelan-pelan. Tapi dia seorang ilmuwan, dia nggak main pasang portal. Dia mikir, dia mendesain, dia akhirnya mematenkan sebuah desain gundukan yang dia sebut traffic control bumps,
gundukan pengontrol lalu lintas. Desain pertamanya yang dipasang tahun 1953 agak beda sama yang sekarang. Awalnya lebih tajam atau kotak, tapi prinsipnya sama, memaksa mobil ngerem total buat ngelewatinnya. Dan itu berhasil. Mobil-mobil langsung auto pelan pas lewat depan kantornya. Masalah Compton selesai. Dari kampus Washington University inilah ide gundukan pengontrol ini menyebar ke seluruh Amerika. Lalu, di sekitar tahun 1960-an dan 70-an, ide ini nyebrang ke Inggris. Inggris lagi pusing ngatasi mobil ngebut di area perumahan. Mereka mengadopsi ide Compton, tapi mereka memodifikasi desainnya. Orang Inggris lah yang bikin desainnya jadi lebih bulat, lebih halus, lebih mirip punggung paus atau hump. Ini yang kita kenal sekarang. Dan di Inggris inilah nama sleeping policeman lahir dan jadi populer. Sisanya ya sejarah. Indonesia kayak negara-negara lain ngeliat ini solusi jitu murah dan efektif buat ngatasin pembalap di jalanan komplek. Kita adopsi teknologinya, kita adopsi juga namanya. Jadi, polisi tidur itu sebenarnya ada banyak jenisnya loh. Yang gundukan aspal gede itu, nama teknisnya speed hump, punuk kecepatan. Dia lebih landai biar mobil tetap bisa jalan, pelan, tapi nggak jeduk parah. Yang lebih kecil, lebih tajam yang sering dipasang bereret-reret dan bikin geter, itu namanya speed bump. Ganjalan kecepatan, tujuannya emang bikin lu ngerem hampir berhenti. Terus yang garis-garis tipis di jalan tol Beligante sebelum gerbang tol itu namanya rumble strips, garis kejut. Tujuannya bukan buat ngurangin kecepatan, tapi buat ngebangunin supir yang ngantuk lewat getaran. Jadi, lain kali lu jeduk kena polisi tidur, jangan cuma ngedumel. Ingat, lu lagi ngelewatin sebuah teknologi penegak hukum pasif yang namanya diterjemahin dari orang Inggris dan yang konsep modernnya diciptain sama seorang fisikawan jenius, pemenang Nobel yang lagi kesel karena keganggu mobil ngebut. Gimana? Lu baru tahu kan?